Hai teman-teman, welcome to back my channel Irfan Property. Nah, kali ini saya tidak akan mereview rumah teman-teman, tetapi saya akan menjelaskan apa sih dan bagaimana sih kita ambil rumah KPR itu. Syaratnya itu apa aja sih teman-teman. Nah, mungkin di luar sana teman-teman ada yang belum paham atau ada yang belum ngerti syaratnya ambil rumah KPR itu seperti apa. Ayo, untuk syaratnya itu yang pertama, satu, KTP. Mungkin teman-teman sudah tahu ya apa itu KTP. Nah, untuk KTP itu pasti semua orang punya. Kalau orang itu usia di atas 17 tahun ya teman-teman. Kalau usia masih di bawah 17 tahun belum punya KTP teman-teman. Mungkin kalian itu sudah paham KTP. Terus yang kedua ada KK teman-teman. Apa sih KK itu? Nah, untuk KK itu kartu keluarga. Kartu keluarga itu yang semua orang pasti sudah punya kakak, baik yang udah menikah atau yang belum. Nah, bagi yang belum menikah itu kakaknya itu sama orang tua atau keluarga ya teman-teman, itu dilampirkan aja nggak apa-apa. Terus yang ketiga ada NPWP teman-teman. Apa sih NPWP itu? Nah, untuk NPWP itu nomor pokok wajib pajak ya teman-teman. Itu NPWP dari kantor pajak. Kalau kita belum punya NPWP bisa bikin dulu di kantor pajak wilayah kalian masing-masing teman-teman. Itu syaratnya atau prosesnya itu nggak lama kok teman-teman. Itu paling lama itu paling sehari jadi, itu tergantung antriannya gitu teman-teman. Dan selanjutnya itu atau nomor 4 itu ada SK aktif kerja. SK aktif kerja itu surat keterangan bahwa menerangkan atas nama tersebut masih aktif bekerja sampai dengan saat ini ya teman-teman di sebuah perusahaan atau sebuah tempat tersebut gitu. Terus yang kelima ada SK pengangkatan karyawan tetap. Apa sih SK pengangkatan karyawan tetap itu? SK pengangkatan karyawan tetap itu surat keterangan menerangkan bahwa atas nama tersebut sudah diangkat sebagai karyawan tetap, bukan karyawan kontrak lagi. Itu dari perusahaan kita bekerja. Kalau yang masih kontrak bisa aja, kalau kontraknya sudah lebih dari 1 tahun. Kalau belum sampai 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan itu, kita nggak bisa, karena untuk syarat kita ngambil rumah KPR itu kalau yang kontrak itu lebih dari 1 tahun bekerja di sebuah perusahaan itu. Terus yang ke-6 ada slip gaji teman-teman. Mungkin buat kalian yang sudah bekerja itu tahulah apa itu slip gaji. Slip gaji itu bukti gaji kita itu dari tempat kita bekerja. Itu syaratnya slip gaji 3 bulan terakhir ya teman-teman. Terus untuk selanjutnya yang nomor 7 kita ada rekening koran 3 bulan terakhir juga sama. Rekening koran itu bukti transaksi atau bukti ini kita minta aja ke bank yang kita punya. Misalkan kita punya BCA, kita minta aja ke bank BCA minta rekening koran 3 bulan terakhir. Gitu aja teman-teman, itu nggak lama juga prosesnya. Dan selanjutnya yang nomor 8 itu ada SPT 21. SPT 21 itu apa sih teman-teman? Mungkin kalian belum paham, ada yang sudah mengerti juga. SPT 21 itu surat pajak tahunan teman-teman. Jadi setiap penghasilan kita yang kita peroleh tiap bulan dikali 1 tahun itu kita kena pajak teman-teman. Nah, yang motong pajak itu dari tempat kita bekerja gitu. Nanti tempat kita bekerja yang memotong pajak kita gitu. Itu kita minta aja ke tempat kita bekerja di situ teman-teman.
Terus yang selanjutnya itu nomor 9 ada pas foto ya teman-teman. Mungkin kalian yang sudah menikah, pas fotonya itu suami istri. Tapi kalau yang masih single atau yang sudah bercerai, pas fotonya sesuai pengajuan saja ya teman-teman. Nggak usah dimasukin foto pasangan gitu, karena masih single gitu teman-teman. Terus yang selanjutnya di nomor 10 itu ada surat nikah atau surat cerai ya teman-teman. Mungkin buat yang sudah menikah itu kita lampirkan aja surat nikah, dan bagi yang sudah bercerai kita lampirkan saja surat cerai, dan bagi yang belum menikah atau yang ini kita nggak usah lampirkan surat nikah atau surat cerai ya teman-teman. Dan yang terakhir itu yang harus kita ketahui, yang harus kita pahami itu apa sih yang paling utama itu? Yang paling utama itu usia ya teman-teman. Untuk syarat ngambil rumah KPR itu harus ada hitungannya teman-teman. Nah, untuk usia sendiri kita minimal itu 21 tahun teman-teman. Dan untuk maksimalnya itu 45 tahun teman-teman. Nah, kenapa untuk maksimal itu harus 45 tahun? Untuk masa pensiun kita kan, kita bekerja di sebuah perusahaan atau kita bekerja itu masa pensiunnya di usia 55 tahun teman-teman. Nah, kalau kita ngambil rumah di usia 45 tahun, kita kan masih ada jeda 10 tahun. Nah, nanti disitulah orang bank ACC 10 tahun teman-teman. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar gak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya teman-teman. Terima kasih.